Halo semuanya, perkenalkan aku Nilo Putu Gangga Rahayu, biasa dipanggil Gangga, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua mengenai topik perkuliahanku di minggu lalu, yaitu tentang leadership and change approach. Nah, nggak perlu banyak basa-basi, jadi di sini aku bakal langsung aja menuju topik yang pertama, yaitu tentang leadership. Leadership itu merupakan sebuah seni ataupun ilmu serta manajemen yang berupa kemampuan yang dimiliki seseorang dan didapatkan melalui dua cara. Yang pertama itu karena memang ditunjuk secara langsung oleh anggotanya, atau memang karena kemampuan yang ia miliki sehingga berpotensi menjadi seorang pemimpin. Terus apa sih yang menjadi pilar sebuah kepemimpinan itu, atau apa yang mendasari begitu? Nah, yang mendasari atau yang menjadi pilar sebuah kepemimpinan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada power, yang kedua itu dapat mempengaruhi anggotanya, yang ketiga itu ada dapat membantu anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Tapi yang menarik di sini itu tentang power. Nah, menurut buku yang aku baca dari bukunya Peter G. Nordhaus, power itu dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada expert power, yang kedua itu ada referent power, yang ketiga ada legitimate power, yang keempat itu ada reward power, dan yang terakhir itu ada coercive power. Yang pertama, expert power. Expert power merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin melebihi dari anggotanya, sehingga dia mampu untuk memimpin. Yang kedua itu ada referent power. Referent power merupakan sebuah sifat atau kekuatan yang dimiliki seorang kepemimpinan karena memiliki banyak referensi ataupun relasi dari teman-teman ataupun pengikutnya. Yang ketiga itu ada legitimate power. Nah, legitimate power di sini merupakan sebuah wewenang dari seorang pemimpin tersebut yang harus dijalankan dalam organisasi. Yang keempat itu ada reward power. Reward power ini merupakan nilai plus dari seorang pemimpin sebenarnya, karena reward power ini tak banyak gitu loh, nggak banyak seorang pemimpin yang memiliki reward lebih dibandingkan teman-teman anggotanya begitu. Nah, reward power ini merupakan sebuah penghargaan yang ia miliki karena mengikuti sebuah event-event begitu. Yang terakhir itu ada coercive power. Coercive power di sini merupakan seorang pemimpin yang memimpin dengan sifat keras, tegas, ataupun diktator dan memaksa kehendak dalam memimpin serta ambisius. Lalu bagaimana sih cara seorang pemimpin itu mendapatkan power mereka? Nah, di sini sekedar informasi aja, power ini tuh bisa kalian dapetin dengan change approach. Agar bisa mengenal lebih jauh power kalian di mana, power kalian itu di mana. Terus mampu nggak kalian itu udah bisa jadi pemimpin dan ada kurangnya atau tidak. Jadi kalian kenali dulu kemampuan atau kepribadian kalian dengan change approach ini. Nah, untuk lebih memperdalamnya, jadi change approach itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada intelligence, yang kedua itu ada self-confident, yang kedua itu ada determination, yang keempat itu ada integrity, yang kelima ada sociability. Yang pertama itu intelligence. Nah, intelligence di sini juga dibagi 3. Yang pertama itu ada kemampuan mengelola kognitif atau cognitive abilities. Yang kedua itu ada kemampuan mengelola emosi atau emotional stabilities. Yang ketiga itu ada social intelligence.
Social intelligence di sini merupakan sebuah kemampuan untuk bersosialisasi dengan khalayak ramai. Yang kedua itu ada confidence. Self confidence merupakan kepercayaan diri yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu yang mencakup tentang keterampilan dan harga diri. Yang ketiga ada determination. Determination ini merupakan sebuah tekad atau keberanian mengambil sebuah keputusan. Maka seorang pemimpin itu harus berani meyakinkan dirinya bahwa ia itu memang benar-benar mampu dan proaktif dalam organisasi. Yang keempat itu ada integrity. Integrity merupakan sebuah sifat kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, serta tangguh dan bertanggung jawab dalam organisasi. Contohnya itu kayak mementingkanlah kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Yang kelima itu ada social ability. Social ability ini merupakan sebuah sifat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin agar mudah dikenal dan mudah untuk masuk ke dalam situasi apapun dalam menjalani sebuah organisasi dengan dengan image yang mereka bentuk gitu. Lalu hubungan antara kepemimpinan dengan traits ini apa? Nah, kepemimpinan dengan traits itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi antara kepemimpinan dan trait serta power ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan kepemimpinan perlu yang namanya power. Nah, power ini didapat apabila seorang pemimpin telah mengenali traits mereka itu, yang nantinya akan dibawa dalam ruang lingkup organisasi mereka. Pertanyaannya tuh apakah mereka sudah mampu gitu loh? Apa udah baik atau malah sebaliknya menjadi bumerang bagi seorang pemimpin apabila dia tidak mengenali traits approach mereka. Nah, jadi itu teman-teman topik yang aku bahas mengenai kepemimpinan dan traits approach. Jadi, terus di sini aku bakal ngasih contoh figurnya, yaitu Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok. Kalian pasti sudah gak asing lagi dengan contoh public figure ini. Nah, Ahok ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 November 2014 di Istana Negara dan ia menjabat sampai tanggal 9 Mei 2017. Setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur sejak tanggal 16 Oktober sampai 19 November 2014 lalu. Beliau merupakan seorang kelahiran Manggar, Belitung Timur pada tanggal 29 Juni 1966 yang merupakan keturunan etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan. Namun sayangnya selama ia menjabat sebagai gubernur Jakarta, ia terjerat dalam kasus penodaan agama. Dan pada tanggal 24 Januari 2019 ia dibebaskan dari penjara setelah sebelumnya dipenjara pada tanggal 9 Mei 2017. Lalu pada tanggal 22 November 2019 Basuki Cahayapurnama ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Namun selama ia menjabat, banyak sekali menuai kontroversi yang disebabkan oleh pernyataan-pernyataan yang pernah ia keluarkan. Salah satunya yaitu mencap warga negara sebagai seorang komunis. Dan ada yang mengatakan bahwa Ahok ini sering menggunakan kata-kata kasar. Dan yang paling pelik itu tentang penodaan agama yang pernah menjerat ia ke dalam penjara. Nah, dari penjelasan mengenai figur tadi dapat disimpulkan bahwa
Ahok ini merupakan seorang yang memiliki legitimate power dan reward power. Mengapa demikian? Karena sosok Ahok ini ia menjabat sebagai seorang pemimpin memang karena wewenang yang ia harus jalankan, serta tugas dari gubernur yang seharusnya menjalankan tugasnya tapi tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu yang harus diselesaikan, seperti itu. Dan mengapa dia memiliki reward power ini? Karena beliau memang banyak memiliki penghargaan yang ia dapatkan. Selain itu, nah, apabila dikaitkan dengan traits, sebenarnya Ahok ini memiliki kepribadian yang sangat percaya diri dan determination sekali. Gitu. Nah, itu pemaparan tentang kepemimpinan dan tercebrut, dan langsung tentang contohnya. Jadi pesan yang bisa diambil dari contoh kepemimpinan ini, teman-teman, kalian itu memang harus memiliki power sebagai seorang pemimpin serta kepribadian yang mendukungnya. Namun satu yang harus kalian pegang, jangan terlalu over menggunakan power kalian, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kalian untuk jatuh dari kepemimpinan kalian sebelum masa selesai memimpin. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, karena di sini aku juga masih banyak belajar, dan aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf.